belajar di SDN Lampung 2 kelas 5 ya. Terus kita sebelum kegiatan kita dimulai, marilah kita untuk belajar dengan berdoa diutamakan yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita pelajaran dimulai, Adela, Hadir. Afila Ramadhani, Hadir. Aprilia, Hadir. Fadila, Hadir. Fatan, Hadir. Indah, Hadir. Hasan, Hadir. Maftarul Jannah, Hadir. Rendra, Hadir. Muslim, Hadir. Noralia, Hadir. Salsabir, Hadir. Siva, Hadir. Yuda, Hadir. Dalia, Hadir. Leni, Hadir. Iva, Hadir. Hasana, Hadir. Fatus. Sudah masuk. Sudah masuk kemana? Sakit ya. Terus kemudian ini yang namanya ini kemana? Sudah masuk juga. Nasir, sudah masuk ya? Ya. Berarti yang tidak masuk 2 orang ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tentang Pancasila. Ya, kemarin kalian belajar tentang apa? Norma ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita hidupkan suasana ini dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita sebagai siswa kelas 5, maka kita harus mengenal tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama. Yang kedua, apa itu Garuda Pancasila? Terus yang berikutnya adalah kita harus tahu bahwa negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang merupakan suatu negara yang terlintas di dalamnya, yaitu NKRI
atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita di sini telah menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu tentang Garuda Pancasila. Kalau kita lihat gambar di sini, anak-anak, bahwa Garuda Pancasila terpampang di depan. Inilah yang merupakan burung Garuda. Maka dinyanyikan bersama-sama tadi, di mana nyanyian tersebut untuk mengenang patriotisme kita sebagai nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh dan sesungguhnya. Oleh karena itu, maka kita dapat dipetik dari nyanyian kita tadi bahwa kita dapat mengambil hikmahnya bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara Pancasila. Mengapa kita memilih burung Garuda? Kenapa tidak memilih burung pet? Ya, mengapa kira-kira kita memilih burung Garuda? Kok tidak memilih burung pet? Terus kemudian, sebelum kita mempelajari hal ini, apakah kalian tahu tentang makna Pancasila? Ada yang tahu? Belum ya? Nanti kita jelaskan. Terus kemudian, apakah tahu tentang arti yang tertuliskan di sini tentang makna daripada Bhinneka Tunggal Ika? Nanti kita akan bahas. Apakah sudah tahu? Belum ya? Belum. Baik. Kalau kamu belum, mari satu persatu kita kupas nanti. Kemudian, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau yang terjejer di seluruh penjuru dunia Indonesia. Di situ dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, betul. Nah, oleh karenanya anak-anak sekalian, kita belajar hari ini agar kita mampu mempelajari makna daripada Pancasila. Terus kita ini adalah sebuah perisai. Perisai ini adalah merupakan suatu lambang yang dilambangkan kepada kita sekalian sebagai bangsa Indonesia. Maka oleh karenanya kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu apa tentang burung Garuda. Burung Garuda itu adalah sebuah lambang sebagai filsafat negara. Ya, sebagai filsafat negara yang terdiri dari 5. Apa artinya Pancasila? Panca itu adalah 5, sila adalah dasar. Jadi Pancasila, ya, Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Di mana panca dan sila ini mengandung arti yang berbeda, namun satu kesatuan, yaitu panca berarti 5, kemudian sila berarti 5 dasar. Pondasi kita yang paling kuat yang tidak boleh dirusak. Maka Pancasila ini harus utuh dan seutuhnya. Mengapa tidak pilih burung prit karena jadi? Karena burung prit tidak layak sebagai lambang negara. Kenapa mencakar ini memegang dengan kuat dan teguh. Di mana bangsa Indonesia itu dari berbagai macam perbedaan, ya, dari berbagai macam perbedaan, baik suku, ras, atau warna kulit, bahkan agama. Ada yang suku Dayak, ada suku Madura, suku Ambon, Minahasa, Betawi, Irian Jaya, dan lain sebagainya. Tapi dicengkram dalam satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka itu sebuah kandungan maksud di dalamnya adalah suatu perbedaan. Ya, suatu perbedaan walaupun berbeda-beda. Bhinneka Tunggal
Tunggal itu artinya satu. Ya. Bineka artinya berbeda, tunggal adalah satu. Ika adalah dua. Jadi walaupun perbedaan, maka kita tetap satu, yaitu Indonesia. Di mana Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik yang tertuang dalam suatu pasal Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 di bab 1. Tepuk jempol. 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 Bagus. Tepuk bagus. 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 Bagus itu. Nah, mari kita mulai satu persatu. Semuanya di antara kelima ini hafal dengan Pancasila. Hafal ya? Pertama, di sini coba bunyinya apa? Pasal ke-1. Pancasila nomor 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat. Tepuk jempol. 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 Bagus. Sekali lagi tepuk jempol. 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 Bagus. Bagus. Sip, pinter. Mari kita buka. Perisai. Di sini ada gambar sebuah perisai. Yang pertama adalah bintang. Bintang warnanya kuning keemasan. Ya, warnanya kuning keemasan. Ini adalah urutan yang pertama. Yang mengandung makna bahwa bintang melambangkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun yang hidup di Indonesia maka harus mempunyai agama. Dulu Indonesia sebelum merdeka terdiri dari 5 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Buddha, yang keempat Katolik, yang kelima Hindu, Konghucu yang berikutnya. Nah, itulah agama-agama yang ada di Indonesia. Maka dicengkram oleh sang burung Garuda di kakinya dengan cengkraman kuat. Dari perbedaan agama, 5 agama, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan lain sebagainya yang sudah menambah agama di Indonesia, boleh menjadikan satu, yaitu Indonesia. Ya, hidup menjadi satu, yaitu Indonesia. Boleh kita berbeda agama, kita tidak boleh bertengkar. Misalnya, si Reni dengan si April beda agama, apakah kita perlu bertengkar? Tidak boleh, tapi kita saling toleran. Betul? Saling toleransi antar beragama. Di dalam undang-undang sendiri disebutkan bahwa setiap warga negara dari masing-masing agama, maka itu dipelihara oleh negara. Dan kita mempunyai payung hukum pada pasal 27. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Sampai di sini ngerti? Bahwa kita itu sama, kedudukannya sama, tidak ada perbedaan. Ya,
hukum. Misalnya, bupati melanggar hukum, maka ia akan kena hukum. Presiden pun juga demikian. Kalau melanggar hukum berarti juga kena hukum. Apalagi kita tetap kena hukum. Semuanya yang merupakan warga negara Indonesia kena hukum. Ya, setelah bahas kita tentang nomor 1. Ya, nomor 1. Apa nomor 1 tadi? Tentang agama. Yang tertuang tentang agama itu pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ngerti? Tahu bunyinya? Tahu bunyinya? Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Tahu? Yaitu warga negara Indonesia yang boleh hidup di Indonesia harus mempunyai agama. Kalau tidak mempunyai agama, tidak boleh hidup di Indonesia. Berarti dia adalah PKI. Kita punya agama. April punya agama ya? Agamanya apa? Islam. Husnan, agamanya apa? Islam. Adakah di sini yang lain agama Islam? Oh, tidak ada. Berarti kita satu. Apakah kita perlu bertengkar dengan mereka yang lain agama? Tidak. Kalau kamu bertengkar, kalau kita bertengkar, kalian bertengkar dengan orang-orang yang selain agama dengan kita, bahkan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, baik itu agama, baik itu pendapat, maka kita itu bukan orang yang berpancasilais. Tidak mengemban tugas amanah sebagai falsafat dan amandemen negara. Oleh karenanya, maka kita sebagai siswa yang baik, maka kita harus mempunyai agama. Sekarang mari yang kedua. Apa kira-kira yang kedua? Setelah bintang, betul, rantai. Loh, kenapa rantai, Pak Bro? Kenapa tidak pilih tali rafia saja? Kenapa harus rantai? Rantai itu adalah suatu ikatan yang sangat kuat. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu saling kepentingan sama. Tidak boleh saling tolak belakang. Mereka adalah satu. Punya hubungan yang erat, yang bagus. Dari Sabang sampai Merauke. Rantai, menyatu. Tidak boleh pecah. Di wilayah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Punya rasa manusiawi. Kalau melakukan hal-hal yang jelek, bukan manusiawi lagi, akan tetapi adalah binatang. Binatang itu tidak tahu kalau yang dijadikan teman kadang-kadang diajak saling gasak, gesek dan gosok, saling tengkar. Tapi kita sebagai manusia, sebagai insan yang beriman dan mempunyai agama serta berkepancasilaan yang di bawahnya juga terdapat ikatan undang-undang, maka kita tetap harus hidup rukun, menyatu, tidak perlu bertengkar. Paham? Tepuk soy. Ya, kita lanjut. Kalau kita tadi setelah yang kedua, sekarang adalah yang ketiga. Apa yang ketiga? Pohon beringin. Kalau Pak Guru boleh melihat gambar di sini, ada di sini? Ada ya? Pohon beringin. Nih, pohon beringin namanya. Kalau kurang jelas di depan pohon beringinnya, maka ini yang jelas pohon beringinnya rusak. Kenapa pilih pohon beringin? Ada yang tahu? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti saya jelaskan ya. Siap? Bagaimana? Tepuk jempol.
suatu kekuatan yang besar untuk dapat melindungi negara Indonesia, di mana warga Indonesia adalah wajib membela negara yang juga tertuang dalam suatu undang-undang dasar 1945. Nah, dari sini kalian sudah paham tentang mengenai pemilihan pohon beringin sebagai lambang daripada Garuda Pancasila yang bagian keberapa? Ketiga. Lalu yang keempat apa? Kepala banteng. Oh, kepala banteng. Tidak perlu menunjukkan gambarnya? Ya. Atau perlu? Kalau perlu saya ambilkan lagi. Kalau perlu saya ambilkan lagi. Ini namanya kepala banteng. Loh, kenapa kau pilih kepala banteng lagi? Hanya kepalanya, kenapa tidak sekalian dengan tubuhnya? Kenapa tidak pilih kucing, Pak Guru? Atau sekalian gajah yang besar? Iya, tahu alasannya kira-kira? Tepuk jempol. 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 Bagus. Kenapa? Kalian pernah nonton di sebuah film atau video, bahkan di YouTube, di mana segerombolan banteng selalu hidup berkerumun dan berkelompok. Pernah ya? Mereka tidak pernah kocar-kacir dari anggotanya. Ketika ia memisah dengan temannya, maka persatuannya akan goyah. Ketika memisah dari kelompoknya, maka penjajah akan segera masuk untuk menangkap. Misalnya dari banteng, gerombolan banteng itu, maka akan menerkam dan mengambil yang memisahkan tadi. Oleh karena itu, sikap dan sifat daripada banteng yang suka berkerumun dan berkelompok, maka dijadikanlah sebuah lambang dalam sebuah lambang Garuda Pancasila, di mana kita karena bergerombol, maka kita sering musyawarah, kita sering menemukan, kita harus saling memberikan pendapat masing-masing, sekalipun perbedaan pendapat, namun mufakat harus satu. Ya, contohnya pemilihan ketua kelas, pemilihan di Makkah, pemilihan suatu organisasi, adanya pemimpin dan lain sebagainya. Itu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa musyawarahnya? Yaitu tadi, misalnya rembukan tentang kepemimpinan di kelas 5, memilih ketua kelas, kemudian rembuk di dalam berbagai kelompok. Ya, misalnya seperti ini, pasti ada rembukan. Saya ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Mana kelompok 3? Ada. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Masing-masing kelompok ini ada ketuanya. Sama dengan ketua kelas. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada wakilnya, ada bendaharanya. Dan di dalam kegiatan itu tentunya ada anggota yang dilaksanakan oleh semua teman antar kelompok tersebut atau antar kelas. Di dalam kelas boleh banyak macam pendapat dan berbeda, tapi tujuannya satu, yaitu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yuk kita break dulu biar semangat dan suasana ini kita hidup dengan menyanyikan lagu dari
Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa. Siapa yang belum bisa, Kajong? Kalau belum bisa berarti kamu bukan nasionalis. Iya, kalau kamu bisa berarti kita nasionalis. Yuk kita menyanyikan lagu dengan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, terjajar ribuan pulau, baik kota maupun kabupaten, baik pusat maupun daerah. Ada pulau, berbagai macam pulau. Irian Jaya, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa, Lombok, Sunda, dan banyak ribuan pulau yang terjejer di Indonesia. Berbagai macam suku dan bahasa yang berbeda. Semuanya itu adalah merupakan suatu kekayaan, kebudayaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Berjajar dari mana-mana. Dan bahkan kalian, di antara kalian semua, kemungkinan dulu berasal dari berbagai macam daerah. Kemudian orang tua kalian di situ menikah dengan orang sini. Contohnya orang Madura kawin dengan orang Jawa, maka bahasanya ada yang berbeda. Karena suku Jawa, otomatis ngomongnya Jawa. Karena Madura, maka otomatis ngomong Madura. Bagaimana hasilnya? Antara orang tua, misalnya bapak dan ibu, menikah. Keduanya antar pulau, baik Pulau Madura maupun Pulau Jawa, maka akan dihasilkan sebuah keturunan perpaduan antara dua pulau, yang kemudian anaknya akan bisa memiliki dua bahasa. Cenderung kemana? Kalau memang setiap hari yang menggunakan bahasa Madura, maka otomatis kita akan memakai bahasa Madura. Namun apabila kita di dalam kehidupan setiap hari-harinya kita menggunakan bahasa ibu kita dengan bahasa Jawa, maka cenderung untuk kita memakai bahasa, yaitu bahasa Jawa. Namun beda bahasa boleh, jangan tandai berbagai macam teman. Bapak dan ibu saja sudah punya perbedaan bahasa, yaitu tadi bahasa Jawa ataupun bahasa Madura. Maka kita tidak perlu mempermasalahkan masalah. Akan tetapi itu merupakan suatu momen penting bahwa kebudayaan yang sangat kaya di Indonesia itu antar suku, antar pulau, maka kita tetap menggunakan satu tujuan, yaitu apa? Apa tujuan kita? Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Satu bangsa Indonesia. Satu negara, yaitu negara Indonesia. Oleh karenanya, maka kita sebagai bangsa yang baik adalah selalu menjunjung tinggi negara Indonesia. Baik, yang berikutnya.
adalah sandang. Rumah yang kamu tempati bersama keluarga itu adalah sandang. Ketika sandang ada, pangan juga harus terpenuhi. Maka di sini digambarkan dengan lambang padi. Padi itu adalah sebuah lambang kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Sandangnya ada, pangannya ada, semuanya serba ada. Makanya orang-orang luar selalu menginginkan Indonesia itu mereka hidup di sini. Seperti halnya timbulnya berbagai macam penjajah di saat sebelum hari merdeka, sebelum tanggal 17 Agustus. Pasti ada nyanyiannya, lagunya 17 Agustus. Nanti kamu apa semua ya? Nanti kita nyanyi lagi, ya kita nyanyi lagi. Baik, kalau begitu sekarang sebelum kita melanjutkan pada berikutnya, mari kita nyanyikan lagu dulu, ya, lagu 17 Agustus, ya. Pak Guru akan coba dengan diiringi musik. Hafal semua ya? Hafal. Yuk kita coba. 1, 2, 3, 4. Jumlahnya sudah ketemu.
17. Coba sekarang tanggal sudah ketemu. Kita coba hitung bulu ekornya. Kira-kira ada berapa? Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 melambangkan betul. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Kelompok 1 menjawab. Ada 8 menunjukkan bulan. Bulan apa? Bulan Agustus. Betul. Berarti sekarang dari tanggal ke bulan berarti 17 Agustus. Sudah kita nyanyikan lagi. Nah, sekarang pindah kemana Pak Guru? Tahunnya di mana Pak Guru? Udah tahu. Di sini. Kita tidak perlu menghitung bahwa jumlah lehernya ini adalah 45. 5. Apa kalian mau menghitung? Enggak. Enggak perlu ya. Berarti jumlahnya 45. Apa lambang tersebut? Artinya melambangkan tahun 45. Bukan 17 Agustus tahun 45. 45 ya. Berarti 1945 dilambangkan pada lehernya. Kenapa mulai ke kanan? Kenapa tidak ke kiri, Pak Guru? Karena kebajikan atau kebaikan. Setiap melakukan sesuatu maka dimulai dengan kanan. Kaki melangkah, kita dengan kaki kiri yang kanan. Kita mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Ketika kita sholat sebagai umat Islam, maka kita diawali sebelum kita menoleh ke kiri, maka kita menoleh ke kanan. Berarti menunjukkan suatu kebajikan, suatu kebaikan. Mengerti? Nah, disitulah kita digambarkan sebagai burung Garuda dari 17 Agustus 1945. Baik. Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. Pusat adalah sebagai ibu kota. Terus kemudian di bawahnya pusat tentunya ada provinsi. Ada provinsi. Berapa banyak? Sekitar 27 ke atas, 29 provinsi. Di mana provinsi-provinsi itu masih dibagi lagi menjadi kabupaten, kota. Masing-masing kabupaten dan kota masih dibagi lagi menjadi kecamatan. Dari masing-masing kecamatan itu masih dibagi lagi menjadi desa. Dari masing-masing desa dibagi lagi menjadi RT ataupun RW. Nah, dari sini luasnya bangsa, luasnya negara, yaitu negara Indonesia. Ibu kota atau daerah pusat dipimpin oleh seorang pimpinan, yaitu presiden. Siapa yang memimpin ibu kota pusat? Presiden. Siapa presiden kita saat ini? Jokowi. Tahu panjangnya adalah Jokowi Dodo. Kalau ada gitarnya Insinyur Haji Jokowi Dodo. Itu presiden kita Indonesia. Terus kemudian di bawah provinsi dipimpin oleh seorang pemimpin. Apa itu namanya? Ada yang tahu? Kepala desa. Tepuk. Asoy. Provinsi itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama gubernur. Siapa? Paham? Tepuk jempol.
pimpinan lagi, di mana pimpinan tersebut dinamakan camat. Camat adalah seorang pemimpin yang memimpin sebuah kecamatan. Ada kecamatan Tiris, ada kecamatan kecamatan apa itu sana Kerasan, kecamatan Kuncin, kecamatan Maron, dan lain sebagainya. Terus kemudian di bawah kecamatan ada lagi, yaitu desa. Siapa yang memimpin desa? Pak Desa atau kepala desa. Ini yang dimaksud pemimpin desa itu adalah kepala desa yang disebut dengan kepala desa atau lurah. Ya, lurah itu sama dengan kepala desa. Yang disebut lagi dengan petinggi. Kalau di Madura dinamakan dengan kliwon atau kliwon. Terus di bawahnya lagi ada RT yang skop paling terkecil adalah RT dan RW. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya dari pelajaran yang Pak Guru berikan, silakan. Yang mau bertanya saya tunggu. Siapa? Di sana dulu. Apa kepanjangan dari NKRI? Apa kepanjangan dari NKRI? Siapa namanya? Lupa Pak Guru. Robi. Robi menanyakan tentang apa kepanjangan NKRI. Bagus, hebat. Sebelum dijawab pertanyaannya, kita tepuk jempol dulu kepada Robi. Tepuk jempol. Kepanjangan NKRI adalah N itu ada negara, K adalah kesatuan, R Republik, I Indonesia. Arti NKRI kepanjangannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk bagus. Ada lagi? Di sini siapa namanya? Leni ya? Oh sip. Leni. Cewek ya? Cewek. Apa pertanyaannya? Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Oh, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Padahal Pak Guru sudah menjelaskan tadi. Kok ditanya lagi ya? Oke, berarti kurang menyimak ya. Sip, berarti tadi kurang maksimal. Baik. Pertanyaannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu berbeda. Baik beda suku, agama, bahasa, ras, pulau, dan lain sebagainya. Ini artinya Bhinneka. Tunggal artinya satu. Ika adalah dua. Berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa, walaupun berbeda bahasa, daerah, ataupun adat istiadat, bahkan juga budaya. Kalau Madura budayanya kerapan sepi, letruk. Kalau Jawa misalnya apa? Oh ya, banyak perbedaannya, ya banyak. Bali juga perbedaannya berbeda. Semua itu berbeda. Masing-masing tidak sama. Punya kebiasaan adat istiadat yang berbeda. Tapi semuanya adalah satu. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Indonesia. Paham di sini kan? Bagus. Semua bagus. Ada lagi yang bertanya? Kelompok 1 sudah sih ya. Kelompok ini sudah. Yang lain sini. Sini ada. Sana enggak? Oh ada. Sini. Oh ada lagi. Oh, berarti satu-satu ya. Bagus. Masing-masing kelompok kalian telah memberikan suatu pertanyaan. Berarti kalian nyimak dengan baik. Saya
Baik. Ini ditanyakan lagi. Besok-besok kalau Pak Guru menjelaskan, didengarkan ya. Ya, apa nana tadi? Kalau kabupaten dipimpin oleh siapa? Bupati. Ini yang mendengarkan lain ya. Ya. Apa katanya diulang? Bupati ya. Jadi kabupaten itu dipimpin oleh seorang bupati. Sementara kota Madia atau kota dipimpin oleh siapa? Wali kota. Pinter. Tepuk jempol. Bagus. Kita lanjut ke sini dulu. Kan dia anak kelompok sana. Sekarang di sini biar hidup juga. Yuk. Apa yang dimaksud undang-undang? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Apa itu undang-undang? Undang-undang itu banyak. Ya, undang-undang itu banyak. Undang-undang itu apa? Hukum, betul, boleh. Yang lain, apa kira-kira? Undang-undang itu selain hukum, tata tertib juga boleh. Apa lagi? Peraturan. Ya, peraturan. Contohnya di kelas 5 itu ada piket kelas. Dibuatnya piket kelas. Di mana piket kelas 5? Hari ini misalnya Leni, Robi, Atus dan lain sebagainya. Tendra misalnya. Hari besoknya misalnya Muslim, Siva, Fatim dan lain sebagainya. Itu adalah peraturan. Peraturannya di dalam kelas. Paham ya? Itulah suatu kesepakatan. Mufakat kelas. Tidak boleh biaran dalam kelas. Itu adalah peraturan. Tidak boleh berkeliaran dalam suatu ruangan. Itu adalah peraturan. Ngomong sendiri. Itu adalah suatu peraturan. Bersama. Terus kemudian di dalam kelas. Kemudian juga ada peraturan di keluarga. Kalau tadi peraturan di sekolah. Contohnya, hari Senin harus memakai topi. Tadi pakai topi semua ya? Pakai dasi semua? Pakai sepatu? Namanya merah putih? Juga namanya peraturan. Ketika kamu misalnya yang lain memakai merah putih, terus kalian pas salah satu di antara kalian memakai pramuka, maka ia adalah melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah. Bila begini. Di sekolah. Lalu kemudian peraturan yang terdapat di pemerintahan, adanya undang-undang desa atau perdes. Ya. Perdes, namanya undang-undang desa itu perdes. Kalau di daerah itu namanya perda. Peraturan daerah. Pusat, ya tentunya peraturan pusat. Maka di situ adalah merupakan peraturan. Contohnya tadi dibacakan sama Pak Guru tentang Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah berbentuk republik. Pada pasal berapa Pak Guru? 1. Ya. Betul? Tepuk jempol. Bagus. Tinggal satu lagi pertanyaan. Ini sudah belum. Siapa yang tanya tadi? Siapa namanya? Alia. Nama lengkapnya Mas Alia toh? Nur Alia Mai. Bapaknya siapa? Subaidi. Bagus. Subaidi. Laki ya bapaknya ya? Pinter, bagus. Betul. Ibunya perempuan? Betul. Berarti Pak Guru juga tahu kalau ibunya perempuan. Terus apa yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Lagi. Pancasila. Panca adalah tadi apa? Makanya dengarkan ya. Pancasila
kita belajar kalau kita mengingat tentang keadilan sosial. Kita belajar harus ini. Kalian berdasarkan undang-undang tadi tanyakan tentang peraturan. Ketika kamu bersekolah darimu, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab memberikan suatu pelayanan penuh dengan memberikan suatu pendidikan di seluruh tumpah darah Indonesia yang juga tertuang pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya maka kita telah paham. Baik, kalau begitu tidak bertanya lagi. Yang bertanya lagi? Tidak ada. Kalau begitu kalian saya kasih tugas berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1A, kelompok 2B, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Ini kelompok 4 ya. Ya, kita akan kerjakan waktunya 2 menit. Dari sekarang saya hitung 1. Siap? Siap? Yuk, siapkan dulu. Siapkan dulu. Saya hitung dari sekarang 2 menit. 1, 2, 3. Dimulai. Silakan kerja kelompok. Musyawarah kelompoknya kita laksanakan dengan Pancasila pada sila keempat yang dilambangkan dengan ya musyawarah. Apa yang telah kita simak tadi? Kamu dapat ambil hasilnya. Kurang 1 menit. Ya, itu dulu waktunya masih ada. Perbaiki dulu. 1 menit. Kita mempunyai 3 tugas, ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Sekarang dari kelompoknya masing-masing kita kumpulkan, diwakili oleh ketuanya masing-masing. Ini siapa? Silakan dulu. Ada lagi? Kurang 4 orang. Waktu hampir habis. Waktu orang habis.
kalian mengerjakan dengan silakan duduk kembali. Saya nilai. Adapun tugas kelompok yang kedua adalah nanti terakhir tugas individu. Ya, tugas yang kedua bagi kelompoknya adalah silakan kalian menjawab apa yang tertera pada butir-butir pada Pancasila 1, 2, 3, dan 4. Silakan kamu nanti dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian bagi yang sudah selesai, maka kalian mempresentasikan di depan kelas. Yang terbaik silakan nanti dikumpulkan pada tugas-tugas yang ada di sebelah dinding di pajangan ini. Paham ya? Nah, baik. Ketua kelompoknya masing-masing diwakili oleh satu orang kelompok untuk maju ke depan. Ya, kamu tinggal pilih. Ini saya balik. Tinggal pilih mau ngambil yang mana. Ambil yang mana boleh. Ya. Oke. Ya, silakan. Waktunya adalah 5 menit. Dari sekarang saya hitung. Itu bunyinya ya. Bunyinya Pancasila. 1, 2, 3. Bunyinya. Ya, bunyinya. 5 menit waktunya. Yuk, 5 menit waktunya. Selesaikan dengan waktu yang tepat. Sebelum habis waktunya tidak boleh dikumpulkan. Mana detik? 5 menit. Saya lanjut musyawarah silakan. Biar ada gunanya teman kelompok kalian masing-masing. Sudah ya. Di sini mana? Sudah belum? Sudah ya. Baik. Ternyata kalian waktunya lebih cepat dari yang sudah ditentukan. Baik, kita kumpulkan dalam waktu itu. Kumpulkan, saya panggil satu-satu. Kalian mempresentasikan di depan kelas. Kita dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Coba kelompok siapa yang mau duluan? Selain kelompok 1. Ada? Kelompok 1 dulu. Ada. Berarti setelah nomor 1 siapa? Kelompok A. Kelompok A. Semuanya maju. Kelompok B ya. Kelompok B, kelompok C berdiri dulu. Oke, siap. Yuk kita mulai dari kelompok A. Kita tepuk tangan dulu kelompok A. Satu orang, 2 orang. Boleh? Nah, di samping ini 1 orang. Ya, yuk. Biar keras suaranya biar didengar oleh teman-temannya yang ada di depan ya. Itu jelaskan kamu namanya siapa ya. Terus kelompok berapa ya. Ya silakan dimulai. Yang lain mendengarkan, simak baik-baik. Boleh ditiru kalau baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Boleh. Perkenalkan nama saya Lipa.
bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Salah betul? Kamu jempol. Silakan ditaruh di sana, bagus. Yang kedua, A huruf B. Mana kelompok B? Yuk, kelompok B. Boleh Fani? Semuanya. Ayo, ke depan. Biar tidak takut. Ayo, dilanjut. Silakan perkenalkan namanya siapa? Ya. Ya, ya. Langsung boleh. Lambang kedua menggambarkan rantai dengan lambang tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah betul? Tepuk tangan semuanya. Salah, itu ya. Selanjutnya kelompok 3. Mana 3? Mana 3 kelompok 3? Yuk maju kelompok 3. Gantian. Untuk satu. Perkenalkan. Pakai yang keras suaranya dan namanya. Nama saya Dila, yuk. Akila. Silakan prestasikan. Empat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin berhikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul ya? Betul. Semuanya. Terus kemudian terakhir. Iya. Nomor 3 ya. Iya. Terakhir ini ya. Oh, jangan. Oh, lanjut. Silakan kenalan. Robi dan Indah ya. Tadi kan semuanya didengarkan. Silakan duduk yang lain. Persatuan Indonesia. Nomor 3 adalah gambar apa itu? Pohon beringin. Berarti bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Betul ya? Betul. Tepuk tangan kepada tim. Bagus, terima kasih. Ada yang lagi yang belum maju? Kelompok berapa ini? 5 ya? Kelompok 5 ya, lanjut. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Mas Adrini. Hasan dengan Rendra Saputra ya. Tadi kan yang lain, silakan duduk kembali. Silakan dibacakan hasilnya. Gambar daripada lambang padi dan kapas pada sila berapa? 5. Apa bunyinya tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul ya? Betul ya? Dua kali tepuk asoy. Boleh kembali ke tempat dan taruh hasilnya.
Mulai. Yuk, waktunya dikasih sedikit. Sekarang kalian bisa mengerjakan dari masing-masing. Waktunya adalah 10 menit. Ya, kalau tadi musyawarah 5 menit. Mereka kerjanya kerja kelompok. Sekarang 10 menit. Ya, silakan dibacakan. Tulis namanya masing-masing. Ya, nama lengkap. Sudah lengkap? Ya, nama. Bukan individu. Ya, 10 menit. Saya hitung dari sekarang. Mulai. 1, 2, 3.
Bisa? Bisa. Katanya siapa yang tidak bisa? Iya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Kurang 8 menit. Tujuh menit lagi. Waktunya masih panjang. Tenang. Yang penting bisa. Masih 7 menit. Belum separuh. Bisa? Lanjut. Waktunya masih panjang. Ketika kalian selesai, maka apabila waktunya sudah habis, misalnya berarti bukan. Namun ketika kalian waktunya sudah habis, namun maksudnya waktunya belum habis, tapi sudah selesai, maka kalian tetap mengoreksi kembali agar supaya waktu tidak disia-siakan, sehingga jawabannya semuanya menjadi benar. Ya, ya. Kenapa? Tidak apa-apa, boleh. Yang penting ada jawab. Jangan sampai kosong ya. Dijawab semua. Kenapa? Mau pergi? Boleh, boleh. Boleh. Yuk, silakan. Silakan. Bisa ini? Nah, bisa nih? Nah, bisa nari Pak? Nah, bisa nih? Kendra? Bisa ya? Akan? Bisa. Masih? Bisa? Tidak ada yang tidak bisa. Kelas 5 bisa. Coba, kelas 5 bisa. Kelas 5 bisa. Sekali lagi, kelas 5 bisa. Kelas 5 bisa. Lanjut. Waktunya kurang 4 menit. Yuk masuk. Waktunya kurang 4 menit. Tiga ya. Ini sudah. Bagus. Ikuti lagi ya. Diikuti lagi. Hampir selesai. Tinggal 3 menit. Sudah. Belum. Lanjut. Profa? Sudah? Sudah. Diteliti ya. Padi lagi sudah.
Titik yang sudah diteliti dulu karena waktunya masih ada 3 menit. 3 menit lagi. Ya, sip, lanjut. Indah sudah. Tinggal 2, masih 3 menit. 2 menit setengah. Ya, diteliti dulu. Bisa, kata yang siap, tidak bisa. Iya nggak? Dua menit lagi. Waktunya mau pasti ada. Jangan tidak ada. Coba yang mana selesai kan, Jom? Selesai kan, Jom? Sip? Ya, tunggu 1 menit lagi. Menunggu yang belum. Masih ada yang belum. Kurang 1 menit. Siap-siap. 1 menit. Jangan sampai kosong jawabannya ya. Diisi semua. Nanti kalau waktu habis selesai ataupun tidak selesai harus dikumpulkan. Sudah? Hampir. Kurang setengah menit. Setengah menit. Sudah siap 5 menit. Nanti apabila perhitungan 10 maka selesai ataupun tidak selesai harus dikumpulkan. Siap? Setuju? Bagus. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap? 8. Siap-siap? 9, 10. Waktu habis. Yuk saya ambil. Nggak usah belajar dari kamunya. Silakan duduk masing-masing. Kamu yang ambil. Ayo. Yuk, waktunya kan sudah habis. Berarti dimundurkan, ya. Udah ya? Silakan duduk di bangkunya. Siapa yang belum mengumpulkan? Ada yang belum? Sudah selesai. Sudah selesai. Coba. Temu asoy. Jempol.
bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah memahami tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran selama kita belajar dari awal sampai terakhir? Apa pendapatnya di antara kalian masing-masing mungkin ada? Oh, ada. Siapa namanya? Learning. Bagaimana menurut Learning? Dari pelajaran hari ini saya bisa tahu tentang makna Pancasila, apa itu undang-undang, apa itu NKRI, yang kemarin saya tidak tahu karena kemarin kelas 6. Bagus. Tepuk tangan untuk Learning. Dua kali tepuk jempol. Learning berpendapat bahwa pelajaran selama ini yang ia peroleh telah memberikan suatu pemahaman yang maksimal, bahwa yang awalnya tidak mengerti tentang makna Pancasila hari ini sudah mengerti. Yang lain? Mengerti. Mengerti ya? Terus kemudian sebelumnya Learning tidak paham tentang undang-undang. Hari ini karena sudah diberikan suatu materi tentang pemahaman tentang undang-undang, maka sekarang Learning juga paham. Terus kemudian bagaimana dengan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan suatu perbedaan baik suku, ras, bahasa, adat, dan istiadat, bahkan daerah? Maka Learning juga paham. Paham? Kenapa kemarin tidak paham? Karena katanya Learning kemarin bukan membahas ini, tapi membahas tentang norma. Oleh karenanya sekarang kira-kira siapa yang mau ada komentar kira-kira tentang pembelajaran hari ini? Apakah sudah memahami atau belum? Masih ada selain Learning? Hah? Tidak ada? Betul tidak ada? Semuanya sudah paham? Paham? Mengerti? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang ya? Apakah kalian betul-betul memahami apa yang telah Pak Guru berikan kepada kalian? Baik, kalau begitu pelajaran hari ini tentang mengenai Pancasila yang dimulai dari sila pertama sampai kelima, di mana burung Garuda sebagai lambang negara. Bulu sayap berjumlah berapa? 17. Terus kemudian bulu ekor berjumlah 8. Kemudian di dalam cengkeraman daripada burung Garuda mencengkeram apa? Ika inilah yang menuliskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memegang erat tali perbedaan kita sebagai tali persaudaraan, tali persatuan bangsa yang berbeda-beda namun tetap satu, yaitu Indonesia. Oleh karenanya kita harus hidup rukun, tidak perlu membeda-bedakan suku, baik itu warnanya hitam kulitnya, baik sawo matang, atau bahkan yang berkulit putih, itu semuanya sama. Bahkan ada yang rambutnya keriting, mata sipit, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan suatu kekayaan budaya bangsa. Budaya bermacam-macam, namun tetap kita pelihara selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah daripada hukum negara Indonesia.
Persatuan Indonesia. 4. Kebayang yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita sudah tahu tentang NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri berbagai macam pulau, berbagai macam adat tadi dan lain sebagainya. Di mana dari awal pusat sampai turun kepada daerah, dari pusat ibu kota, terus kemudian ke provinsi, dari provinsi kemudian kabupaten dan kota, dari kemudian kota ataupun kabupaten akan turun jadi kecamatan, dari kecamatan maka akan turun ke desa. Setelah desa pemerintahnya paling kecil, skop yang paling kecil adalah yang terakhir RT ataupun RW. Itu semuanya adalah merupakan suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya maka pembelajaran hari ini saya anggap sudah selesai. Dengan begitu maka kalian saya anggap paham. Paham betul? Paham? Oleh karenanya tugas di rumah adalah silakan kalian menggambar Garuda Pancasila. Sanggup? Bisa? Kumpulkan minggu depan atau dikumpulkan pada saat pembelajaran seperti pembelajaran pada hari ini. Siap? Bagus. Kalau begitu kita awali dengan doa untuk penutup pelajaran pada hari yang dipimpin oleh ketua kelasnya.
Dilanjut kelompok semuanya. Tinggal nyambung